Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK akan membacakan putusan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia Capres dan Cawapres pada besok 16 Oktober 2023. Dan sejumlah pihak menduga hakim akan mengabulkan gugatan ini, bahkan ada beberapa analis sehingga batas usia minimal Cawapres yang sebelumnya 40 tahun akan menjadi 35 tahun atau tetap 40 tahun namun dengan tambahan klausul pernah menjabat sebagai kepala daerah. Beragam reaksi pun bermunculan untuk menantikan putusan MK ini. Nah, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat pagi, Mas Ferry. Sepertinya masih di mute, Mas Ferry, suaranya boleh diaktifkan? Ya, pagi baik, Mbak Marcel, Mas Iqbal. Oke. Baik, pada Senin esok ini dijadwalkan MK akan memutus uji materi Undang-Undang Pemilu terkait dengan batas usia minimal Capres dan Cawapres. Tapi sepanjang pekan ini ramai sekali disinyalir akan ada putusan yang mengabulkan gugatan tersebut. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Ferry? Ya, kalau Mahkamah Konstitusi konsisten dengan beberapa putusan MK terdahulu yang menentukan jika klausula open legal policy dibawa atau diuji ke Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah menolaknya untuk melakukan tafsir. Nah, ketentuan mengenai syarat calon presiden dan calon wakil presiden ini jika ditarik ke konstitusi sebenarnya termasuk dalam klausula open legal policy karena tata cara mengenai penyelenggaraan pemilu diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Nah, diatur lebih lanjut dalam undang-undang itu dimaknai sebagai klausula open legal policy untuk diatur oleh DPR dan pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Nah, oleh karena itu jika konsisten dengan itu pasti MK sudah menolak. Tapi kan kita bisa melihat terjadi keanehan ya. Misalnya RPH sudah lama dilakukan, rapat permusyawaratan hakim ya RPH, tetapi putusan tidak juga kunjung datang. Lalu kita lihat bahwa kesimpulan juga sudah cukup lama, sidang kesimpulan, tetapi ujungnya juga belum terlihat, yaitu berupa putusan. Nah, kalau kita baca kembali hati-hati putusan-putusan MK yang lain, MK itu sudah pernah mengkhianati konsep open legal policy itu di dalam putusan 112. Kita kenal soal syarat menjadi pimpinan KPK. Di dalam putusan itu ditentukan bahwa syarat untuk menjadi pimpinan KPK usianya tetap 50, tetapi ditambahkan frasa atau pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK. Nah, tebakan saya, kalaupun MK ya mengkhianati berbagai putusannya terdahulu, maka model pengkhianatan itu akan persis seperti menambahkan frasa dalam syarat pimpinan KPK. Baik. Jadi syarat menjadi presiden tetap 40 tahun, tapi ditambah frasa atau berpengalaman menjadi kepala daerah, penyelenggara negara atau kepala daerah. Mas Ferry, kalau memang itu open legal policy, tadi ada biar bagaimanapun menyatakan ada keanehan-keanehan. Ini artinya memang MK itu sebenarnya memang tidak punya kewenangan untuk menentukan batas usia Cawapres kalau ke hukum tata negara. Iya, kalau itu sebabnya di dalam konstitusi itu disebutkan mengenai tata cara penyelenggaraan pemilu itu diatur dalam lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya ini diperintahkan konstitusi untuk diberikan haknya kepada pembentuk undang-undang. Nah, konsep open legal policy itu sebenarnya yang merancangnya adalah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Jadi publik mengajukan perkara ke MK agar ditentukan konstitusionalitas suatu masalah, tapi oleh MK ditolak. Kami tidak boleh menafsirkan ketentuan ini karena konstitusi sendiri bilang ini hak dari pembentuk undang-undang. Nah, dalam soal batas usia ini adalah hak dari pembentuk undang-undang karena konstitusi bilang begitu, harus diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Nah, MK makanya saya katakan cenderung tidak konsisten kalau kemudian
melakukan tafsir terhadap ketentuan syarat batas usia. Iya. Karena itu adalah wewenang dari pembentuk undang-undang Oke. sebagaimana maksud konstitusi Penegasan, dan ya. sebagaimana putusan-putusan MK. Nah, MK dalam konsep peradilan, Mas Iqbal, tidak boleh peradilan itu inkonsisten. Dia harus konsisten. Kalau dulunya bilang begini, ya harus begitu terus. Mas Jangan Ferry, kemudian artinya kalau ada mencela-mencela ya, inkonsistensi, berubah-ubah. kalau kita tarik ke belakang sedikit ya, kemarin ada Projo yang mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo, lalu Gibran Rakabuming Raka yang selama ini namanya disebut-sebut akan menjadi cawapres Prabowo. Kita bisa ada hubungannya nggak kira-kira kalau Anda melihat dari segi itu? Ya, kan publik mempermasalahkan begini, Mas Iqbal. Kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pamannya Gibran. Kira-kira di meja makan apakah mungkin tidak terjadi pertanyaan hasil putusan apa gitu ya. Dan saya yakin bahwa apapun putusan Mahkamah Konstitusi, baik itu di atas meja maupun di bawah meja, sudah tersampaikan kepada pihak-pihak tertentu dan hasilnya itu akan menimbulkan reaksi-reaksi politik. Apakah berupa kesan yang mau ditimbulkan bahwa ini sudah memenangkan Gibran sehingga Gibran dan Prabowo harus berfoto-foto berdua di atas kuda untuk menunjukkan potensi besar dia akan menjadi calon wakil presiden. Iya, sekarang ini juga kemudian banyak disebutkan MK bukan lagi Mahkamah Konstitusi tapi kemudian jadi Mahkamah Keluarga begitu ya kira-kira Mas Ferry, percakapan di meja makan. Ya, kalau kita melihat nanti putusan MK, apalagi besar spekulasinya akan mengabulkan. Apakah ini akan langsung berlaku, Mas Ferry? Ya, itu akan sangat bergantung kepada isi putusan MK. MK itu selain tidak boleh berlaku surut, tidak boleh berlaku surut dan boleh berlaku ke depan. Nah, kalau MK menyampaikan ini hanya berlaku tahun 2029, pemilu berikutnya, tentu tidak boleh berlaku saat ini. Tapi kalau tidak ada pernyataan berlakunya kapan, maka ketika itu juga berlaku final and binding. Dia begitu diketuk palu akan langsung mengikat baik itu kepada orang yang berkaitan maupun kepada penyelenggara pemilu dalam konteks ini. Oke, Mas Ferry terakhir. Kalau kita lihat kemarin kan salah satu hakim MK bahkan Saldi Isra yang mengatakan bahwa kenapa usianya harus 35. Itu sendiri mempertanyakan dari bagian internal MK sendiri. Nah, nanti Anda akan melihat seperti apa karena ada kemungkinan pengambilan voting ya. Nanti misalnya ada salah satu yang lebih besar suaranya, lebih mengabulkan, namun ada sebagian yang tidak setuju begitu. Nanti Anda melihat akan seperti apa komposisinya? Iya, ada nuansa inkonsistensi juga dalam permohonan perkara ini oleh pemohon. Mereka menyebutkan 35 begitu ya. Ketika ditanya hakim, kenapa alasannya 35, tidak 25, tidak 20 begitu ya. Nah, itu sampai hari ini tidak terjawab oleh pemohon. Di titik itu juga menimbulkan keanehan ya kalau kemudian pemohon tidak bisa menjelaskan secara baik. Dan bagi saya ya perkara-perkara seperti ini nuansa politisnya memang jauh lebih tinggi dibandingkan nuansa konstitusionalnya. Apalagi kalau mau membaca apakah ini diperbolehkan secara adab kepemiluan, menurut saya tidak boleh. Sebab pemilu kita sudah masuk ke tahapan-tahapan yang krusial, tahapan yang menurut saya tidak boleh diganggu oleh putusan-putusan baru atau peraturan-peraturan baru. Bayangkan kalau kemudian 3 hari menjelang hari pendaftaran tiba-tiba berganti ketentuan dan peserta harus menyesuaikan dengan putusan itu. Di titik inilah tidak sehatnya perkara ini. Perkara ini mestinya sudah sedari awal menolak karena mahkamah harus sadar potensi putusannya mengganggu proses penyelenggaraan pemilu besar sekali. Apalagi KPU sudah membuat peraturannya mengenai syarat pencalonan. Syarat pencalonan PKP dalam peraturan KPU itu sudah sesuai dengan undang-undang. Kalau kemudian putusan MK ini datang,
maka PKPU juga harus diperbaiki, PKPU harus menyesuaikan, diharmonisasi kembali oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini menyusahkan, tidak sekedar menghabiskan uang, juga memakan waktu, padahal waktu untuk pendaftaran sudah sangat tipis. Jadi MK juga harus bijak, tidak memaksakan kehendak politik, apalagi Jadi akan masa mempengaruhi dan tahapan ya, Mas waktu Ferry. bagi Gibran juga Meskipun masih kenyataannya panjang. sejak Orde Baru nih selalu berubah nih peraturannya. Setiap 5 tahun selalu berubah. Ya, Nanti itulah kita akan problematika pemilu kita diskusikan tidak lagi di kesempatan konsisten. lain. Ya, Mas Ferry terima kasih ya sudah bergabung dengan Terima Mitra kasih Pagi Mas Prime Time. Iqbal, Terima Pak kasih, Marsal. pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.